Seminggu ini suara saya gunakan untuk memperjuangkan, untuk membela rakyat Situ Bondo. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya di channel YouTube resmi GP Sakera Situbondo, dan follow Instagram resmi GP Sakera Situbondo, serta ikuti halaman Facebook resmi GP Sakera. Namun akan ada nanti pahlawan-pahlawan yang berada di dalam, karena sesungguhnya Polri itu adalah cikal bakal, Polri andil besar dalam kemerdekaan Indonesia. Maka saya yakin di antara bapak-bapak ini dan ibu-ibu ini ada darah-darah pahlawan, ada darah-darah pejuang yang mengalir di darah mereka, sehingga mereka akan menjadi adil, mereka akan menjadi panutan kita semua. Slogan yang selalu dikumandangkan, slogan yang menjadi kebanggaan hari ini masih menjadi hiasan. Hari ini masih menjadi pamparan. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Saya Saiful Bari, Ketua GP Sakera, bicara ini tidak bicara bohong. Saya bicara ini bisa saya pertanggungjawabkan. Saya bukan orang picik, saya bukan orang licik, apalagi saya sebagai tuan licik. Saya bukan itu. Seminggu ini suara saya gunakan untuk memperjuangkan, untuk membela rakyat Situ Bondo. Lagi enak-enakan. Saya kondisi tidak fit 100%, namun karena ini merupakan panggilan, namun karena ini merupakan jeritan yang hampir setiap hari kantor GP Sakera mendapatkan lebih dari 5 pengaduan. Kenapa GP Sakera menjadi tempat pengaduan? Kenapa GP Sakera Facebooknya selalu ada inbox tentang pengaduan? Karena harus diakui masih banyak lembaga-lembaga yang seharusnya mengayomi, mendengarkan, bagi masyarakat secara umum belum bisa dirasakan. Kami GP Sakera tidak mempunyai anggaran resmi. Kami GP Sakera tidak pernah mengajukan anggaran kepada pemerintah. Saudara-saudara lihat gedung megah di belakang ini, di sebelah selatan ini gedung kebanggaan rakyat Situbondo. Ini gedung yang sangat megah. Lihat bapak-bapak yang sangat gagah, dengan pakaian yang bagus, dengan tegapnya dia mengawal kita. Saya sesungguhnya berjanji di kala saya terakhir mengadakan orasi di depan kantor Mapolres Situbondo ketika ada acara memperingati hari korupsi sedunia. Saya sudah berjanji di hati, saya tidak akan berdiri lagi di depan Mapolres Situbondo untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat, sehingga saya selalu datang dan datang, saya menghibah, saya mengemis, rakyat tolong dengarkan.
saya dapat? Namun apa yang saya dapat? Ketika saya mengawal pejuang-pejuang, ketika saya mengawal perwakilan masyarakat untuk melakukan laporan dari jam 10 pagi, kami berada di depan, layaknya kami membawa proposal untuk meminta bantuan. Namun ternyata tepat jam 5 sore laporan kami tidak diterima. Laporan kami tidak diterima. Saudara-saudara, bersama beberapa teman dari GP Sakera berada di depan menunggu. Kita masih percaya bahwa kita akan diterima, saudara-saudara. Namun ternyata tepat jam 5 sore ketika salah satu unit di Polres Situbondo bersama-sama datang ke ruangan SPKT, dan tidak berapa lama kemudian LP kami ditolak. Kalau misalnya Polres Situbondo yang saya jadikan harapan saya untuk mendengarkan jeritan-jeritan, untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menutup pintunya, bahkan ketikannya pun, komputernya pun tidak bersahabat dengan kami. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena kami sudah diperlakukan lebih dari 1 kali. Sesungguhnya saya pribadi selalu bilang kepada mereka, saya tidak mau masyarakat di luar tahu bagaimana sih yang terjadi di dalam. Tapi karena kami sudah selalu dibuat seperti ini, akhirnya mungkin dengan cara ini Polres Situbondo bisa berbenah. Mungkin dengan cara ini polisi baik dikasih kesempatan. Mungkin dengan cara ini orang-orang yang selalu mengganggu, orang-orang yang selalu tidak sevisi dan misi Kapolri itu bisa berpikir ulang. Saya bicara di sini sesuai dengan fakta yang ada. Saya siap. Dan terima kasih untuk tamu saya yang dari Jakarta yang sudah ada di sini. Di sinilah Situbondo. Inilah Situbondo. Karena 2 kali saya ke Mabes, terpaksa saya minta tolong beliau untuk datang ke sini. Inilah Situbondo. Perlu ada reformasi. Saya yakin bahwa Bapak yang ada di sini masih banyak yang baik-baik. Saya yakin Bapak yang sini masih punya nurani. Masih banyak dan masih banyak. Dan insya Allah mungkin dengan kita bersuara, Bapak Kapolres yang terhormat bisa mengevaluasi, bisa menganalisa apa sesungguhnya yang terjadi di bawah sana. Sejak 2013 ada 3 LP yang menyangkut tentang masalah yang sangat krusial di Situbondo, yang hingga saat sekarang entahlah seperti apa ceritanya. Pergantian tiap kasat, setiap kasat saya mempunyai harapan besar untuk mengubah, untuk memulai sesuatu yang baru, tapi ternyata tidak seperti yang saya harapkan. 2013 saudara-saudara,
2013, bahkan yang terakhir, saya tetap akan memperjuangkan apa yang sudah kita lakukan. Dan ternyata yang ditolak pun kemarin juga objeknya, juga kasusnya sama dengan apa yang sudah 2013 kemarin, sampai sekarang tidak ada. Apa saudara-saudara? Tambang, tambang, Hancur situ Bondo. tambang saudara-saudara. Kenapa di setiap kami melaporkan tambang? Kenapa setiap kami melaporkan tambang? Kenapa setiap kami melaporkan tambang tidak pernah berhasil? Tadi seandainya kalian berada di dalam ruang sidang, kalian akan tahu bagaimana sesungguhnya SP3 itu bisa keluar. Dan itu adalah cara saya untuk melakukan perlawanan. Itu cara saya untuk memberikan pelajaran bahwa masyarakat Situbondo sekarang memiliki DP Sakera. Tapi saya jangan berharap hasil dari pra-peradilan, karena sebelum saya mendaftar pun saya sudah akan tahu hasilnya. Yang penting kita berjuang, yang penting kita berusaha. Dan kemarin yang ditolak saudara-saudara, hari Kamis kalau tidak keliru, hari berapa? Hari apa? Hari Minggu. Saya sudah ngakali habis-habisan. Rencana saya mau melaporkan jam 12 malam dengan harapan saya tidak diganggu, laporan tidak diganggu. Tapi karena ada pengaduan di ketemu saya di DP Sakera, akhirnya saya tunda Minggu. Kenapa saya tidak milih Senin? Karena saya tahu saya akan sulit. Tapi ternyata hari Minggu pun kita juga merasakan kesulitan. Laporan polisi, pengaduan polisi adalah hak warga negara, hak yang dilindungi oleh undang-undang, agar apa? Tidak terjadi main hakim sendiri. Itu tujuan undang-undang dibuat. Laporan polisi ditolak. Kenapa saya menolak pengaduan? Karena saya tahu tata cara dan hukum yang ada. Saya tetap menolak pengaduan. Saya minta laporan polisi yang sedang saya kawal untuk diterima. Toh prosesnya tetap berada di dalam gedung yang megah ini. Sampai saya mengatakan terima. Kalau memang tidak cukup kuat bukti, ada jalur SP2HP, ada jalur SP3, dan siapa yang memiliki hak tersebut adalah beliau yang ada di sana. Tidak semua yang berpakaian bapak-bapak yang sama dengan ini sama. Sekali lagi saya katakan, tidak semua. Masih banyak saudara-saudara saya, masih banyak para polisi di sini yang baik. Saya tahu persis, masih banyak. Jadi kita tetap akan mendukung Polres, kita akan tetap mendukung Polres, mendukung Kapolres untuk melakukan pembenahan di tempat yang sakral ini. Karena disinilah awal kita mengadu, karena disinilah awal kita mencari keadilan sebelum ke kejaksaan dan sebelum ke pengadilan. Lebih naif lagi saudara-saudara, lebih naif lagi. Yang semula sakit saya tidak seberapa, yang semula sakit hati saya, kemarahan saya tidak seberapa, namun keesokan harinya saudara-saudara, saya panggil Arjun. Ini Arjun. Mana Arjun? Arjun. Ini media.
5 detik yang tidak pernah takut menyuarakan yang memberitahukan pada masyarakat Tuhan bahwa namun apa yang terjadi? Keesokan harinya salah seorang yang kita mau laporkan, yang mau kita laporkan, melakukan laporan ke Polres, diterima tanpa dipersulit. Dan siapa yang dilaporkan, saudara-saudara? Mas Arjun yang dilaporkan dan sekarang menjadi kesakitan untuk dijadikan terlapor dan mungkin juga akan dijadikan tersangka. Dan ini saya bicara, mungkin selama ini bapak-bapak polisi melihat adanya gerakan GP Sakera selalu soft, gerakan GP Sakera selalu dingin, gerakan GP Sakera selalu tidak membuat kekisruan. Tapi saya ingatkan lagi, tapi jika kriminalisasi ada di Situbondo, jika ketidakadilan dibiarkan, saya berjanji, saya akan menjadi montir, saya akan berjuang, saya akan di depan untuk kalian untuk kita menuntut lebih keras lagi. Setuju? Tanggal 7. Tanggal 7 saya akan menurunkan 20.000 massa. Tanggal 7 saya akan mengeluarkan 20.000 massa. Jadi tolong Bapak Kapolres yang sekarang sedang berada di luar kota, Bapak Kapolres ini bapaknya baik, beliau seorang pemimpin yang baik, dan saya tidak akan menjilat untuk saya keluarkan di sana. Saya tidak akan menjilat. Karena apa? Saya tetap mempunyai harapan besar kepada beliau. Saya tetap mempunyai kesempatan pada beliau. Karena beliau itu orang baik, saudara-saudara. Dan mohon bapak-bapak yang ada di sini, dukung beliau, ciptakan suasana yang baik, berikan visi-visi beliau bisa tercanam di Situbondo. Kita doakan Mas Arjun lepas dari intimidasi ini. Silakan baca, silakan analisa. Di sana tertulis dengan tegas bahwa diduga. Di sana ditulis dengan tegas, ada klarifikasi. Sekedar saya mengingatkan, kita membentuk organisasi bahwa setiap di antara teman-teman yang tergabung di dalam kelompok S1 kita bentuk agar mempermudah perjuangan kita. Sudah ada klarifikasinya, dan itu juga sudah akan kita berikan pada waktu kita LP pertama yang ditolak. Ada videonya, bagaimana pengakuan seseorang, bagaimana dia dengan arogansinya dia mengatakan, saya yang mengantar pasir ini, siapa yang mau menutupnya? Ada videonya, dan perang sudah dimulai. Perang dari golongan orang-orang yang memperjuangkan hak rakyat kecil, perang yang sudah kita kumandangkan untuk sebagai pejuang amar ma'ruf nahi mungkar, berhadapan dengan orang-orang yang selalu berada pada berseberangan dengan kita. Perang sudah dimulai. Mereka sudah membunyikan genderang perang mereka. Mereka sudah membunyikan peluit mereka. Kita menunggu, kita menghormati, tapi sekarang sudah berbeda. Sekarang sudah berbeda.